Kebijakan pemerintahan yang good and clean governance sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini, meskipun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur kepemerintahan, seperti maraknya kasus korupsi, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven, serta keluhan masyarakat atas ketidakpuasan mutu layanan. Istilah efisiensi dan efektivitas selalu menjadi tema yang menarik, yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian capaian kinerja. Namun dalam kenyataannya, seringkali dua hal tersebut terlupakan atau bahkan diabaikan. Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan pada suatu komitmen mutu. Lalu, apa itu komitmen mutu? Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit pada suatu perbuatan, sedangkan mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa. Jadi, komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Adapun yang termasuk pada nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target, sedangkan efisien merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan suatu sumber daya, dan inovasi adalah suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk sehingga memiliki nilai. Adapun orientasi mutu erat kaitannya dengan komitmen pada kepuasan customer seperti cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, serta melindungi dan mengayomi. Sehubungan hal itu, penerapan manajemen mutu secara terpadu dalam lembaga pemerintah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Maka, dalam komitmen mutu kita harus memperhatikan yang pertama goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, 3 proseduris atau prosedur, yang keempat relationship atau hubungan, dan yang kelima leadership atau kepemimpinan. Terdapat 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu atau TQM, Total Quality Management, di mana kelima pilar tersebut memiliki keterikatan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama dalam beradaptasi dengan perubahan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir dengan cepat ketika organisasi dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Adapun inovasi di sini dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Terdapat 4 cara berinovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis seperti berikut. Lalu bagaimana cara memperbaiki mutu layanan kepada publik? Yang pertama, memahami fungsi dan tugas pokok. Yang kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, merencanakan target mutu layanan. Yang keempat, memahami karakter pelanggan. Yang kelima, menguasai teknik pelayanan prima. Dan yang keenam, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Jadi, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi dalam mengubah mindset menuju layanan yang bermutu.